Musuh Islam itu adalah YouTube. Apalagi Saifuddin Ibrahim punya YouTube sekarang ini nggak bisa ditutup sama Republik Indonesia. Dan suara saya tidak bisa ditutup oleh Menteri Telekomunikasi dan Informasi. Nggak bakalan. Yang punya ini, yang punya Amerika, yang punya orang Yahudi, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan menanggapi kembali video yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim ya. Jadi ini Saifuddin Ibrahim seperti biasa membuat video-video yang berisi hujatan, fitnahan, dan hoaks ya. Ya semua video dia nggak ada mutunya gitu kan. Jadi dia membuat satu video barusan ya dengan judul Dongeng Tujuh Pemuda Efesus. Jadi wahyu Allah dalam Al-Quran ya. Dia membahas tentang kisah tujuh pemuda yang ada di Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi di mana itu kalau di Quran itu tentu saja kita bisa mendapatkan tentang tujuh pemuda itu di surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi membahas tentang tujuh orang pemuda yang dibuat Allah tidur selama 309 tahun. Karena saat itu tidak mau mengikuti perintah raja ya, perintah raja saat itu untuk menyembah kepada berhala ya. Jadi dia nggak mau, bukan dia ya, tujuh orang pemuda tersebut tidak mau menyembah kepada berhala. Jadi dibuat tidur selama 309 tahun ya. Bahkan saat mereka masuk ke dalam gua tersebut ya, saat melarikan diri, itu mereka ditemani seekor anjing, bahkan setelah selesai itu anjingnya sudah tinggal tulang belulang ya, karena sudah 309 tahun. Dan ayat tersebut ya, atau kisah tersebut selalu dikatakan oleh Oten-Oten sebagai dongeng gitu kan. Dia bilang, oh itu kalian ngambil dari orang-orang Yahudi, kisah-kisah dongeng itu itu apa penipuan itu ya, pembodohan publik gitu. Padahal orang-orang Kristen Ortodoks ya, orang-orang Kristen Ortodoks juga mempercayai kisah tersebut ya, karena memang kisah tersebut ada, yaitu pada zaman Raja Decianus ya, pada zaman Raja Decianus yang berkuasa tahun 249 sampai 251 Masehi. Ya, jadi dia terkenal kejam dan suka menyiksa orang-orang saat itu dan memaksa semua orang untuk menyembah berhala. Jadi tujuh pemuda tersebut karena tidak mau, karena mereka hanya menyembah kepada Allah yang tauhid, ya hanya kepada Allah yang esa, mereka melarikan diri dan mereka bersembunyi di dalam gua. Rupanya saat mereka tidur, mereka tertidur selama 309 tahun ya. Jadi itu kisah yang luar biasa, dan bagi oten-oten mengatakan itu dongeng, dongeng gitu kan. Padahal mereka nggak sadar di Alkitab itu lebih banyak dongeng. Saat Yesus bangkit itu ada orang-orang kudus bangkit dari kubur terus kembali ke rumah mereka, padahal rumah mereka sudah nggak ada. Kan orang kudus itu kan dari zaman-zaman dulu, bukan dari zaman sekarang kan. Orang kudus itu kan artinya dari 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, yang sudah hidup dari dulu ya bangkit ya. Sedangkan orang kudus tersebut bangkit jadi zombie, itu lebih nggak masuk akal. Atau ada orang yang tertidur selama 309 tahun. Kalau teman-teman pikir coba, mana yang lebih masuk akal? Karena nggak ada dalam sejarah ada zombie bangkit. Ya, nggak pernah dalam sejarah itu ada zombie bangkit saat itu dalam jumlah banyak ya, karena orang-orang Kudus itu kan rame ya, pemuda-pemuda dari Kudus itu ya, kota Kudus ya, pemuda dari kota Kudus bangkit dan mereka jadi zombie. Itu lebih nggak masuk akal. Sedangkan orang tidur 309 tahun, apakah itu dongeng? Ya, pada zaman dulu orang nggak bisa mempercayai itu, karena Al-Quran itu bukan satu kitab yang hanya dipakai pada satu zaman. Enggak. Al-Quran itu abadi dari manusia pertama sampai akhir zaman, sampai kiamat. Ada beberapa misteri yang di Quran, kita dengan kemampuan sekarang, kita nggak bisa tebak, apalagi dengan kemampuan zaman dulu. Tetapi seiring waktu, seiring perkembangan teknologi, orang akan sadar, wah itu luar biasa. Contoh masalah laut ya, laut yang memisahkan. Ada dua laut yang bertemu, dan mereka tidak menyatu. Zaman dulu orang bingung gitu, apa itu? Tapi zaman sekarang kita bisa lihat ya, benar-benar ada laut yang tidak bisa menyatu. Ya, mereka itu seperti
masing-masing ya, masing-masing berdiri sendiri gitu, luar biasa. Itulah keajaiban dari Quran. Apakah saat itu Nabi, ya, apakah saat itu Nabi Muhammad pergi ngelihat ke laut gitu kan? Nggak ada. Waktu itu nggak ada kapal yang punya teknologi sampai ke tengah samudra. Artinya memang ini dari Tuhan. Ya, Oten-Oten harus menerima hal tersebut. Dengan otak kalian yang nggak masuk gitu. Karena kalau Alkitab itu cuman ngikuti zaman. Jadi mereka bilang, oh kalau ayat perang itu zaman dulu, zaman sekarang nggak bisa dipakai. Ya kalau Alkitab memang itu cuman kisah-kisah yang ditulis oleh orang, jadi nggak bisa ngikut perkembangan zaman. Jangan dibandingkan ya. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat dulu bagaimana tipu muslihat, hoax yang diberitakan oleh Babang Udin. Ya, selamat teman-teman saksikan dulu. Di dalam Al-Quran, itu surat ke-18, surat Al-Kahfi bercerita tentang 7 pemuda yang beriman, yang dipaksa untuk menyembah berhala pada zaman itu. Lalu mereka tidak mau. Barang siapa yang tidak mau menyembah berhala itu pasti akan dipenggal gulune, dipenggal lehernya. 7 pemuda ini lari dan bersama dia ada seekor anjing. Maka masuklah mereka di dalam gua itu. Kemudian cerita Alkitab, bukan cerita, maaf, cerita sejarahnya, karena itu terjadi tahun 448 sampai tahun 552. Itulah masa mereka itu dianiaya, orang Kristen dianiaya habis-habisan. Sampai ditutup gua itu, dan kalau cerita Al-Quran, anjing yang bersama mereka itu sampai tinggal tulangnya. Sedangkan 7 pemuda itu tidur di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun pemuda-pemuda itu masuk tidur di dalam gua. Nah, itulah yang didapatkan dalam kisah Al-Quran. Saya tentu saja tidak akan membacanya karena mulai dari ayat 9 sampai ayat 25 itu bercerita tentang 7 pemuda ini. Tetapi Anda tahu kenapa ada cerita itu? Karena ada orang Kristen bertanya kepada Muhammad, coba kamu ceritakan kepada kami tentang 7 pemuda yang beriman. Muhammad nggak bisa jawab. Tunggu 7 hari. 1 minggu dulu baru turun surat Al-Kahfi. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu 7 hari untuk menyampaikan firman itu kepada Bang Mamat? Kok begitu? Itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu ceritanya. Karena pembisiknya nggak ada di sekitar situ. Tentu dia harus konsentrasi dulu untuk mendapatkan kata-kata sehingga terjadilah ucapan-ucapan yang ditulisnya itu. Yang dikatakan kepada para sahabatnya. Maka turunlah surat ke-18, surat Al-Kahfi. Berarti surat ini tergolong kepada surat yang diturunkan di Madinah, surat Al-Madaniyah. Nah, saya akan cerita dulu kenapa Efesus itu, pemuda Efesus itu dikatakan dongeng. Saya katakan dongeng karena tidurnya terlalu lama. Masa tidur sampai 200 tahun lebih kalau di dalam
cerita aslinya itu 250 tahun itu eh, meninggalnya itu, matinya itu. Jadi 2 abad lebih. Masa mayatnya nggak rusak? Masa nggak dimakan semut? Gitu. Memang ini cerita nyata, tetapi menjadi dongeng, ditambah-tambahkan ceritanya menjadi dongeng, sehingga tidurnya lama sekali. Padahal tidak seperti itu aslinya. Menjadi dongeng karena lama tidurnya itu. Maka diambil oleh Muhammad menjadi 309 tahun. Wah, 3 abad kalau di dalam Al-Quran. 3 abad lebih. Masuk akal nggak? Ya memang nggak masuk akal. Ya dimasuk-masukin akal. Karena Yesus sampai sekarang ini menurut Alkitab ya masih hidup sampai sekarang. Sudah naik ke langit. Tetapi Muhammad kan nggak naik-naik, kuburnya masih ada, gitu. Sampai sekarang masih tidur itu Bang Mamat dan kuburnya itu sudah ada di tengah masjid di Madinah sana. Saudara kalau mendengar satu tempat di Turki, di Uyurlar, itu adalah tempat di mana pegunungan di gua di Turki, 7 pemuda tertidur ratusan tahun. Gua ini kerap dijadikan tempat ziarah religi karena kisah 7 pemuda Efesus. Nah, nanti saya akan bandingkan bagaimana pendapat orang Islam. Bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya sudah tertulis begitu karena Muhammad tidak bisa menceritakan lebih detail di mana tempatnya, gunung itu di mana, gitu. Nah, siapa saja 7 pemuda itu? Ya mestinya disebut dong. Kalau Muhammad itu mengatakan Al-Quran sebagai kitab penyempurna, sebut dong nama pemuda itu. Namun karena nama-namanya itu adalah nama luar semua, Muhammad nggak bisa nyebut nama murid Yesus saja nggak bisa. Muhammad bisa, Al-Quran hanya bisa mengatakan Hawariyun, qolal hawariyun, berkatalah murid-murid Yesus Kristus. Padahal murid Yesus Kristus itu kan 12 orang. Tapi oleh Al-Quran menyebutnya Hawari, kaum Hawari. Kenapa? Karena Muhammad nggak bisa nyebut, lidahnya susah gitu. Ya maklumlah, lidah sudah tua kayak saya itu lidahnya nyepot-nyepot gitu. Jadi Uyurlar Magarasi atau lebih dikenal dengan nama Cave of the Seven Sleepers, beberapa daerahnya di Merin, Turki. Terlihat lebih mirip dengan bangunan bawah tanah seperti yang dikumpulkan dalam tulisan-tulisan yang sudah tersebar. Dan kita tahu sekarang saya sudah bisa memastikan bahwa musuh Islam itu adalah kecanggihan teknologi. Musuh Islam itu adalah YouTube. Apalagi Saifuddin Ibrahim punya YouTube sekarang ini nggak bisa ditutup sama Republik Indonesia. Dan suara saya tidak bisa ditutup oleh Menteri Telekomunikasi dan Informasi. Nggak bakalan. Yang punya ini, yang punya Amerika, yang punya orang Yahudi, nggak bisa. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana si Udin ini ya mengarang indah ya. Jadi kisah tersebut benaran ada ya, teman-teman bisa lihat di surat Al-Kahfi, yaitu mungkin saya langsung ke pokoknya saja ya, teman-teman kalau mau lihat itu bisa langsung ada beberapa ayat langsung yang saya rasa agak bagus ya untuk teman-teman benar-benar jadikan referensi.
Jadi di sini di 17 ya. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam kurung gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Ya, jadi pertanyaan adalah kenapa dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri? Padahal lagi tidur gitu kan, dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Terus, kenapa orang yang melihat mereka akan melarikan diri? Bukankah mereka itu manusia biasa? Kenapa akan melarikan diri? Ya, jadi dari ayat ini kita bisa pelajari ya. Jadi ada proses yang terjadi, yaitu dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Ya, dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Bisa jadi yaitu adalah berputar-putar gitu kan, berputar-putar atau bagaimana? Kalau kita lihat ya dengan perkembangan zaman sekarang, apakah manusia bisa tidur untuk waktu yang lama? Apakah manusia bisa hibernasi ya? Kata lainnya hibernasi, ternyata teman-teman bisa lihat NASA ciptakan pod hibernasi untuk perjalanan luar angkasa. Kita tahu untuk bisa menempuh perjalanan luar angkasa butuh waktu yang lama. Jadi supaya manusia itu bisa istilahnya sumber daya yang ada di pesawat itu ya, pesawat luar angkasa itu nggak habis, manusia dibuat tidur. Karena kalau dia tidur, dia hanya menggunakan oksigen sedikit, ya karena oksigen yang dipakai sedikit, terus dia nggak membutuhkan makanan yang banyak, karena cuma gizi-gizi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan bahkan bisa dikatakan dengan lebih canggih lagi nanti teknologi, nggak perlu dimasukkan gizi atau nutrisi apapun. Karena memang kondisi badan kita tidur gitu, beku. Ya, kondisi badan kita tuh beku sama sekali, nggak perlu apa-apa gitu. Ya, nggak perlu apa-apa. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, film-film tentang luar angkasa semua udah bahas hal itu. Bahkan kalau teman-teman yang pernah nonton film ini, Passenger ya. Ini dia, Passenger ini terkenal karena Jennifer Lawrence yang main. Ya, jadi ini tentang mereka itu menempuh perjalanan 70 tahun dan mereka dibuat tidur selama berpuluh-puluh tahun. Ya, saya lupa berapa angka waktunya, kurang lebih mereka nggak salah tidur tuh puluhan tahun. Ya, pokoknya di atas 50 lah. Ini dibuat tidur lebih dari 50 tahun, jadi teman-teman yang nonton film ini tahu sendirilah. Ya, cuman dia punya kapsul sendirian yang tiba-tiba terbangun ya, karena ada malfungsi, dia terbangun dari tidur panjangnya. Ya, baru terakhir dia bangunin satu orang lagi, yaitu Jennifer Lawrence, sehingga mereka berdua doang yang ada di kapal tersebut ya, mereka dua yang ada di pesawat luar angkasa tersebut. Ini film bagus, dan banyak juga film-film luar angkasa lainnya yang menceritakan tentang pod hibernasi. Jadi misalnya kamu menempuh perjalanan 100 tahun gitu kan, 100 tahun. Jadi mau nggak mau kamu dibuat tidur di dalam pod. Ya, bagi teman-teman yang sering menonton film-film akan tahu. Dan film itu bukan asal buat. Ya, mereka bukan asal buat. Mereka sudah melihat ya teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan. Jadi memang teknologi hibernasi itu sedang dibuat. Ini kita ngomong masih tahun 2022. Ya, bahkan 2002 ke belakang, teman-teman bisa lihat ya untuk perjalanan ke Mars, ya untuk perjalanan ke Mars juga kita akan dibuat tidur. Teknologi antariksa menyebut hibernasi dalam perjalanan di luar angkasa. Jadi untuk perjalanan jauh, ya manusia akan dibuat tidur. Bahkan para peneliti di perusahaan Spacewalk Enterprise menyatakan bahwa teknologi untuk memungkinkan hibernasi itu akan siap 10-20 tahun ke depan. Jika sistem hibernasi dapat dibuat, hal tersebut berpotensi mengurangi resiko perjalanan jangka panjang. Misi jangka panjang di stasiun luar angkasa internasional membuat tulang dan otot astronot melemah dari waktu ke waktu. Meskipun olahraga telah terbukti menjadi penanggulangan parsial, tetapi ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi kalau kita misalnya di dalam pesawat itu ya, kita nggak tidur atau kita seperti biasa selama 30 tahun atau 10 tahun perjalanan, maka tulang kita akan kacau balau.
karena kan nggak ada gravitasi. Jadi kondisi badan kita akan berbeda. Ya, belum lagi ya kita akan menua. Ya, terus badan kita akan lemah. Jadi memang akan dibuat orang tidur. Ya, terus ini ya, di mana penumpang memutar antara beberapa hari aktivitas dan beberapa minggu dari hibernasi selama 200 hari perjalanan mereka ke Mars. Ya, jadi untuk ke Mars saja yang 200 hari itu sudah akan dilakukan hibernasi. Itu dalam waktu dekat. Bayangkan itu dalam waktu dekat loh. Ya, teman-teman bisa lihat. Astronot akan dibuat tidur dalam perjalanan ke Mars. Itu zaman sekarang gitu. Zaman sekarang aja kita sudah dalam waktu dekat akan menjumpai teknologi hibernasi, tidur. Ya, berbulan-bulan dalam satu kapsul. Apalagi 100 tahun, 200 tahun lagi. Jadi 309 tahun itu bukan hal yang aneh. Apalagi ini untuk Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Manusia saja bisa buat. Manusia ini ya, kita bilang ini manusia gitu kan, bisa buat sekarang tidur sampai berbulan-bulan dengan teknologi sekarang. Teknologi 100 tahun lagi, ya mungkin tidurnya sampai 20 tahun, 30 tahun. Teknologi 500 tahun lagi, ya bisa jadi orang bisa dibuat tidur sampai beratus-ratus tahun. Bahkan sekarang sudah ada yang mencobanya ya. Jadi ada orang yang kena penyakit, sudah divonis meninggal ya, akan divonis meninggal dalam waktu dekat. Dia mencoba melakukan perlawanan lah. Jadi dia melakukan hibernasi, tapi yang dihibernasikan hanya otaknya. Karena kalau seluruh badannya biayanya mahal. Karena biayanya mahal, yang dihibernasikan cuma otaknya, diambil otaknya karena dianggap bentar lagi juga dia meninggal kan. Jadi otaknya masih hidup, dibekukan, ya, dibekukan, dibuat tidur, dengan harapan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi akan ada obat untuk dirinya, dan juga bisa dibuat lagi badan pengganti. Ya, entahlah itu teknologi masa depan seperti apa, saya juga nggak tahu. Tetapi dengan teknologi semua bisa dilakukan sekarang. Itu untuk manusia, apalagi untuk Sang Pencipta alam semesta. Apakah membuat orang tidur itu susah? Ya tentu saja enggak. Bagi Allah gampang sekali. Mau tidur 309 tahun, mau 500 tahun, mau 1000 tahun, kenapa enggak? Why not? Kenapa dipilih 309 tahun? Karena memang dibangunkan pemuda tersebut pada zaman orang-orang sudah kembali menyembah kepada Allah. Ya, dibuat dia tidur hanya sampai zaman orang kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dibuat seperti itu. Jadi simple ya bagi teman-teman Oten. Coba kalian renungkan. Kenapa di Quran itu banyak sekali hal-hal yang dulunya misterius, tapi di masa sekarang mulai bisa terjawab. Di masa depan lebih bisa terjawab lagi. Jadi pelan-pelan terjawab. Artinya ini memang bukan dari manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa membuat seperti itu? Bagaimana mungkin ya manusia itu bisa ngarang sesuatu yang jauh di masa depan? Nggak mungkin kan? Artinya ini memang dari Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah kenapa semua yang ada di Quran itu masih misteri zaman dulu, zaman sekarang mulai terpecahkan, dan di masa depan akan lebih dipecahkan. Akan ngikut sampai kiamat. Nanti dia akan komplit. Ya, jadi kalau ibaratnya loading, zaman dulu masih 10%, terus jadi 30, sekarang udah jadi 70, ya mungkin nanti di akhir zaman akan 100%, baru selesai itu semua, kita akan kiamat. Ya, setelah itu selesai, kita akan kiamat. Jadi clear gitu. Itu bukan dongeng ya. Itu bukan dongeng. Sama kayak orang bilang zaman dulu, terbang. Ya. 1000 tahun yang lalu, kalau kalian bilang manusia akan bisa terbang dari satu pulau ke pulau yang lain, semua orang bilang udah gila itu. Dongeng. Kalau ada cerita bisa terbang. Dongeng. Sekarang terbang itu hal yang biasa. Kita naik pesawat, udah hal yang biasa. Sekarang pesawat setiap berapa menit sekali, bahkan tiap detik ada yang terbang gitu kan. Saking banyaknya pesawat yang ada di udara. Ya, saking banyaknya bandara juga di seluruh dunia. Ya, bayangkan berapa bandara di dunia dan berapa kencang trafiknya gitu. Trafik pesawat yang terbang sana terbang sini. Nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka manusia bisa berkomunikasi ya dari yang di Amerika sama di Indonesia dengan gampang sekarang. Ya, kita punya aplikasi dari handphone ya, bisa WhatsApp call, bisa video call, bahkan sekarang kita nih pakai StreamYard ya, bisa dimasuki oleh banyak orang sekaligus. 3 tahun 4 tahun yang lalu kita mana pakai Zoom sama StreamYard gini.
ya. Kita belum terbiasa melakukan Zoom dan stream ya, tapi sekarang semua orang karena sejak COVID jadi online terus. Bahkan belajar sudah online. Dan bentar lagi kita akan ini ya, memulai fase metaverse ya. Akan memasuki era metaverse di mana kita akan masuk ke dunia digital. Bayangkan kita yang masuk ke dalam dunia digital. Yang zaman dulu pun nggak bisa dibayangkan sama orang. Jadi semua yang ada di Quran itu bukan dongeng, tapi memang misterinya tuh satu-satu terpecahkan. Ya, beda dengan di Alkitab yang sampai sekarang itu nggak ada bukti bahwa orang-orang kudus itu bangkit. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang ada di Alkitab itu ya, yang sebenarnya dongeng, mau sampai kiamat pun nggak akan terpecahkan. Ya, mau sampai kiamat pun nggak akan terpecahkan, karena itu cuma dongeng, karangan. Ya, mungkin itu aja sih tambahan dari saya untuk hal ini ya. Bagi teman-teman, silakan cari referensinya tentang pot hibernasi ya. Bagaimana teknologi itu membuat orang bisa tidur untuk jangka waktu yang lama, ya, terutama untuk misi-misi jangka panjang. Ya, misi jangka panjang ya biasanya keluar angkasa. Kalau cuma di bumi aja ya nggak perlu lama-lama gitu kan. Sedangkan dari Indonesia mau ke Brazil atau Amerika aja nggak lama, paling 1 hari pesawat. Nggak nyampe sebenarnya karena transitnya yang lama. Ya, jadi kita bukannya aneh ya melihat hal-hal seperti ini di masa depan akan jauh lebih luar biasa lagi teknologi-teknologi dan akan banyak hal-hal yang makin terjawab. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tobat ya buat para oten-oten.